Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 36 sampai bab 40. Anda akan membayar 400.000. Fiona tertawa dingin saat mendengarnya. Teruslah berakting. Lihat dirimu sendiri. Aku sangat ragu kamu akan punya uang sebanyak itu. Pikiran lain muncul di pikiran setelah dia mengatakan itu. Dia kemudian berkata kepada Selena. Ngomong-ngomong, Selena, keluarga Taylor bekerja di industri bahan bangunan. Kamu telah bekerja untuk mereka selama ini. Tapi sayang sekali kamu dilarang melakukannya sekarang. Kamu bahkan tidak bisa mencari pekerjaan. Banyak perusahaan tidak berani membayangkan Anda karena mereka terikat dengan Ivan. Kamu benar. Aku tidak punya pilihan lain. Ivan sudah mengatakan bahwa dia hanya akan meninggalkanku sendiri jika aku menjadi pemulung. Kalau tidak, dia akan membuat janji dimanapun aku bekerja. Itu alasannya tidak ada yang berani menipunya karena mereka ingin menghindari masalah. Selena menghela nafas. Sekarang setelah Jack kembali, keluarga kita akan lebih baik jika kita berdua bekerja. Itu benar, meskipun mungkin sulit. Kita tidak akan sengsara sekarang jika kita mendapatkan pekerjaan. Fiona menghela nafas. Itulah mengapa aku memikirkan Nona Drake. Bukankah dia memberi kita kartu namanya sebelumnya? Karena dia sangat baik hati dan suka membantu orang lain. Mengapa kita tidak meneleponnya dan melihat apakah dia dapat membantu kami menyalakan? Bagaimana cara memperingatkan? Tapi, kurasa itu bukan ide yang bagus. Kami tidak memiliki kenalan dengan keluarga Drake sebelumnya. Mereka membantu kami lebih awal dan kami belum membayar mereka. Bagaimana kami bisa menyusahkan mereka lagi? Selain itu, Nona Drake memberi kami kartu nama dan menyuruh kami untuk menemui jika kami membutuhkan bantuan hanya karena sopan santun. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk mengganggunya? Sedikit malu. Selena mengatakan itu sambil tersenyum pahit. Apa yang salah dengan itu? Terkadang, kamu harus lebih berkulit tebal. Bukankah lebih baik memiliki pekerjaan yang layak daripada mengumpulkan sampah? Lagi pula, Kylie akan segera masuk ke taman kanak-kanak. Jika kamu tidak menemukan tempat yang layak, pekerjaan, apa yang akan terjadi pada kita? Bukankah putrimu harus belajar? Fiona segera melanjutkan. Saya pikir ini mungkin berhasil. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membalas Nona Drake? Ini akan menjadi peluang besar. Anda dapat bekerja di perusahaan mereka dan membantu mereka menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan tingkat kinerja mereka. Pembayaran. Bukan, itu benar. Selena mengerutkan kening dan berkata, sudah terlambat sekarang. Beri saya kartu nama dan saya akan memeriksa besok apakah pekerjaan itu masih tersedia. Ivan tidak akan bisa melakukan apa-apa jika saya bekerja dengan keluarga Drake. Keluarga Drake tidak peduli dengan keinginannya. Ya, itu benar. Fiona mengangguk. Anda mungkin mendapatkan gaji yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah mereka. Setelah menyimpan anggurnya, Fiona berkata kepada Jack, Jack, anggur ini sangat mahal. Ayah Selena sangat menyukainya jadi sebaiknya kamu tidak minum secara sembunyi-sembunyi. Oke. Kamu bisa meminumnya jika kamu menyimpannya dari kami. Harganya 20 juta per botol. Wajah Selena menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Dia menantumu dan juga bagian dari keluarga kita. Apa yang salah dengan dia minum 1 atau 2 botol? Siapa yang mengatakan sesuatu tentang dia menjadi menantuku? Fiona membalas. Ngomong-ngomong, aku tidak akan bersedia sampai dia memberi kita hadiah pertunangan senilai 10 juta pada hari ulang tahun kakekmu. Hanya sampai dia memenuhi janji ini dengan kakekmu dan kita bisa kembali ke keluarga Taylor. Aku akan menerima dia. Mengenai hal itu, Fiona berhenti sejenak dan berkata, tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Jika dia tidak bisa membawakan kita hadiah pertunangan, menantuku mungkin akan berubah menjadi Tuan Muda Wilson atau Tuan Muda Clark. Jack menarik Selena kembali ketika dia melihat keinginannya untuk berdebat dengan Fiona. Lupakan saja. Selena, ibu benar. Kamu memang wanita yang luar biasa. Aku tidak akan mengecewakanmu di hari ulang tahun kakek. Kamu adalah wanitaku dan tidak ada yang bisa membawamu pergi. Melihat tegasnya Jack, kemarahan Selena menghilang saat kehangatan memenuhi dirinya.
Dia mengangguk malu-malu dan berkata, "Saya percaya pada Anda. Saya mendengar bahwa medan perang sangat berbahaya dan banyak yang mati. Tetapi Anda tinggal di sana selama 5 tahun dan selamat. Kamu harus lebih baik dari yang lain." Wajah Fiona berubah masam setelah mendengar kata-kata manis itu. Dia dengan cepat mengingatkan Selena. "Selena, aku sudah berjanji untuk tidak jatuh cinta pada kata-katanya yang manis. Dia tidak akan menjadi menantu kita jika dia tidak bisa memberi kita hadiah pertunangan senilai 10 juta. Kamu tidak boleh mengizinkannya menyentuhmu sampai saat itu. Oke, berbicara tentang itu." Fiona memandang Kylie dan berkata, "Aku tidak mengusirnya keluar rumah hanya demi Kylie. Kami cukup baik untuk membiarkan tinggal bersama kami sementara." "Nenek, kenapa ayah ingin menyentuh Mumi? Apakah dia memukuli Mumi?" "Ayah, kamu tidak bisa memukuli Mumi." "Oke." Kylie, yang baru berusia 4 tahun lebih, menatap Fiona dengan ekspresi bingung. Jelas dia tampak sedikit cemas. "Kylie, bukan itu maksudnya. Bagaimana ayah tega memukuli Mumi?" Jack merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan Kylie. Segera, dia menggendongnya dan berjalan ke kamar. "Ayo pergi. Sudah waktunya kamu tidur. Ayah akan menceritakan sebuah cerita nanti." "Oke, baiklah, Ibu. Ayah akan menceritakan sebuah cerita." Kylie memekik ke Selena dengan penuh semangat. Senyum tenang muncul di wajah Selena saat dia melihat Kylie balas tersenyum padanya. Setelah Jack menggendong Kylie ke dalam kamar, Selena mulai berkata kepada Fiona, "Bu, kamu bisa lihat kalau Kylie pasti memiliki ayah di sisinya." Kylie sangat menyukai Jack. Lagi pula, darah lebih kental daripada udara. "Aku sudah berbaikan. Pikiranku, aku akan tetap bersama Jack bahkan jika dia tidak bisa memberi kita 10 juta dolar. Putriku, apakah kamu bodoh? Kamu harus memikirkan masa depan Kylie. Semua anak lain dapat bersekolah di sekolah yang bagus, menikmati pendidikan terbaik, bermain dengan mainan mahal, dan memakai pakaian yang bagus. Kylie sangat dewasa meskipun usianya masih muda. Kamu ingin dia memiliki bersamamu sepanjang hidupnya. Aku tidak hanya melakukan ini demi kamu, tetapi untuk anakmu. Apa yang juga tinggal dengan gelandangan seperti dia? Apakah kamu akan menjadi miskin sepanjang hidupmu? Waktu wanita terbatas dan kita menjadi tua dengan cepat. Kamu menunggunya selama 5 tahun. Itu adalah 5 tahun masa muda. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa mudamu seperti itu lagi." Fiona mulai membujuk Selena. "Kamu sudah 25. Kamu masih 20 dan belum dewasa saat itu jadi aku tidak menyalahkanmu. Namun, kamu harus tahu bahwa pria memiliki nilai lebih saat mereka tumbuh dewasa dibandingkan dengan wanita. Kamu masih memiliki aset saat ini dan masih muda. Tuan muda yang kaya tertarik pada Anda. Apakah Anda pikir mereka masih akan tetap Anda ketika Anda bertambah tua dan mencapai 30? Sudah terlambat bagi Anda untuk melupakannya. Aku tidak akan menyesalinya," teriak Selena dan langsung kembali ke kamar. Tidak lama setelah mendengarkan cerita Jack, Kylie tertidur. Pada saat itu, Tanya sudah tiba di rumah keluarga Drake. Dia pergi menemui ayahnya. "Bagaimana? Apakah Anda bertemu dengan pria bernama Jack?" James bertanya kepada Tanya dengan penuh semangat begitu dia melihatnya. Tanya menuangkan setengah gelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia memutar-mutarnya sebelum menyesapnya. Lalu dia berkata, "Ya, aku melihatnya. Dia cukup tampan dan juga jantan." James menjawab, "Apakah aku memintamu untuk mengaguminya? Aku memintamu untuk berteman dengannya dan tetap berhubungan dengannya. Anggap saja seperti memiliki teman lain. Meskipun dia tidak sebagus God of War Lana, mereka sangat mirip. Yang paling penting adalah dia dan Lana adalah teman yang sangat baik. Berteman di dekatnya berarti kita sedang dalam perjalanan untuk mencapai keterampilan Dewa Perang." Tanya menyesap anggurnya lagi. Dia meletakkan gelasnya di atas meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, aku tidak mengerti. Jika kita ingin menjilat Dewa Perang dari Eastfield ini, mengapa kita tidak menjilat Lana saja? Meskipun status Jack cukup baik, tinggi, dia tidak bisa lebih baik dari God of War, kan? Kamu tidak tahu apa-apa." Mata James menunjukkan kedalaman. Dia mengambil gelas anggurnya sendiri dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Dia kemudian duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan berkata, "Lana adalah wanita yang sangat dingin. Mendekatinya bukanlah tugas yang mudah. Dia sudah memberiku wajah dengan menerima rumah Dewa Perang yang aku berikan padanya. Apalagi, aku tidak tahu apa yang diinginkan seorang wanita. Aku tidak tahu bagaimana membantu." Setelah mengatakan itu, James berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sebaliknya, Jack adalah menantu yang tinggal.
Dia tidak punya pilihan lain selain menjadi menantu yang tinggal untuk menyelamatkannya. Kehidupan ibu saat itu. Dia menggantikan Ivan di ketentaraan. Sekarang, dia kembali dan memiliki seorang putri. Meskipun istrinya tidak memiliki pikiran untuk meninggalkannya, keluarga Taylor masih memandang rendah dia. Tanya mengerti maksud ayahnya setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia menganggukkan kepalanya. Aku tahu apa maksudmu sekarang. Maksudmu Dewa Perang Lana tidak membutuhkan bantuan kita. Tetapi Jack bersumpah. Selama kita tetap berhubungan dengan mereka dan membantu mereka lebih banyak, itu setara dengan memberi. Lana ularan tangan. James tersenyum dan menyesap dari gelasnya sambil mulai memujinya. Kamu memang putriku. Kamu langsung mengerti. Membantu Jack berarti membantu teman Dewa Perang. Ini berarti kali lain kita membutuhkan bantuan Lana. Dia akan membantu kita. Kemudian, dia bertanya lagi. Benar, Anda belum memberitahu saya bagaimana keadaannya hari ini. Jangan khawatir. Saya memberi mereka kartu nama saya. Saya ada di sana tepat waktu. Jika kami berada di sana sedikit kemudian, saya khawatir kami akan kehilangan peluang yang sangat bagus. Jadi inilah yang terjadi. Kami pergi ke sana. Dan, tanya dengan cepat memberitahu James apa yang terjadi. Kemudian, dia berkata dengan gembira. Jack bukan pria yang acuh tak acuh. Dia bahkan mengirimkannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum dia pergi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Aneh. James tercengang. Kenapa kamu berkata begitu? Tanya berbicara setelah berpikir sejenak. Logikanya, seorang tentara akan memiliki kapalan di telapak tangan karena mereka sering menggunakan senjata. Meskipun demikian, saya menyadari Jack hampir tidak memiliki kapalan di telapak tangan. Mereka sangat halus. Seolah-olah dia belum pernah menjadi tentara. James terkejut. Dia terdiam sejenak dan berkata, mungkin dia tidak pergi ke medan perang tetapi bekerja di departemen logistik. Apapun itu, membantu mereka sebanyak mungkin. Bahkan jika dia meminta 10 miliar dolar, berikan kepada mereka. Dia, oke. Aku yakin pasti ada sesuatu yang istimewa antara dia dan Lana. Pagi berikutnya, Ivan dengan bersemangat mengumpulkan semua kerabat keluarga Taylor saat mereka datang mencari tuan tua Taylor dan ayahnya. Iwan, ada apa? Ini sangat pagi dan semua orang berkumpul di sini. Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan? Theodore, kepala keluarga Taylor, bertanya dengan bingung ketika dia melihat putranya. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Saya menerima proyek besar kali ini. Yang terpenting adalah kami belum pernah mengerjakan proyek yang begitu mahal sebelumnya. Saya memperkirakan kami dapat memperoleh setidaknya 300 juta dolar dari proyek ini. Ivan tersenyum ketika dia mengatakan itu, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia percaya bahwa Michael adalah orang yang memegang kata-katanya, jadi dia tidak bisa menahannya. Dengan tangan gemetar, dia mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka tentang hal itu. Bagus sekali. Ini pasti proyek yang sangat besar. Itu benar, Tuan Muda Ivan adalah orang yang sangat kompeten. Dia memberi kami proyek besar. Apalagi, keuntungannya sangat tinggi. Beberapa kerabat dari keluarga Taylor terkejut. Itu, apakah Anda menandatangani kontrak? Tuan tua Taylor juga sangat senang setelah mendengar berita itu. Itu akan menjadi keuntungan besar. Sudah cukup lama sejak keluarga Taylor terakhir menerima proyek seperti itu dan itu bernilai keuntungan sekitar 300 juta dolar. Keluarga Taylor harus memperhatikan proyek ini. Draft kontrak sudah selesai. Tuan Muda Wilson sudah menyetujui proyek itu. Kami membuat kesepakatan di telepon. Kakek, aku akan membahasnya nanti dan menandatangani kontrak. Jangan khawatir. Ini sudah diselesaikan. Ivan segera memeluknya dan berjanji pada kakeknya. Namun, dia tidak memberitahu mereka tentang bagaimana gelandangan itu. Jack, sekarang diselingkuhi. Selena bahkan mungkin menangis di bawah selimutnya sekarang. Kalau begitu cepat dan dapatkan kontraknya ditandatangani. Belum ada yang diselesaikan sampai kontrak ditandatangani. Oke. Seseorang dapat mengubah pikiran dengan sangat mudah dalam hal janji lisan. Sangat senang. Tuan tua Taylor segera mengingatkan Ivan. Ya, cepat. Ayo pesan hotel dan rayakan saat kamu kembali. Ayo makan siang bersama. Theodore bahkan lebih bersemangat. Ia merasa sangat bangga anaknya akhirnya mencapai sesuatu. Dia akhirnya menghasilkan uang untuk keluarga Taylor. Bagus. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kita makan malam bersama. Tuan tua itu menganggukkan kepalanya dan setuju. Ayo reservasi di hotel yang lebih mewah. Bagaimana dengan Dorset Hotel? Baiklah, Dorset Hotel adalah hotel bintang 5.
Sangat mengesankan. Theodore tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, kakek, haruskah kita mengundang Selena dan gelandangan itu? Semakin banyak semakin meriah. Ivan langsung mengajukan ide itu ketika pikiran itu muncul di benaknya. Dia ingin melihat bagaimana Selena akan memaksakan dirinya untuk tersenyum setelah tidur dengan Michael tadi malam. Tentu saja, dia juga ingin menunjukkan kepada Selena bahwa dia adalah pria yang kompeten. Tanpa Selena, dia masih mampu membantu Taylor Group berkembang. Kamu ingin mengundang orang-orang udik itu. Tuan muda Ivan, kamu mencoba pamer, kan? Tanpa diduga, Cecilia melangkah maju dan mengungkap niat Ivan. Karena malu, Ivan menjelaskan dirinya dengan tergesa-gesa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah saya orang seperti itu? Ivan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lagi pula, Selena juga bagian dari keluarga Taylor. Dia adalah cucu kandung dari kakek. Ini dianggap sebagai acara besar bagi keluarga Taylor. Mengundangnya ke perayaan sebesar itu juga menguntungkan kita. Orang-orang berpengaruh mungkin akan menyebut kita pelit jika mereka tahu kita tidak mengundangnya. Lagi pula, mengundang beberapa orang lagi tidak memerlukan biaya, kan? Begitu. Tuan tua Taylor mengangguk. Memang Ivan sudah dewasa sekarang. Kamu lebih dewasa akhir-akhir ini. Kamu harus menjaga pola pikir ini jika ingin mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Lagi pula, sudah 5 tahun dan banyak yang sudah melupakan kejadian itu. Tidak ada salahnya untuk mengundang mereka makan. Kakek benar sekali. Itu niatku. Aku ingin mereka tahu bahwa kami sangat murah hati. Iwan tertawa. Baiklah, kakek. Aku akan menandatangani kontrak sekarang. Kamu dapat memesan reservasi di hotel sementara itu. Kita akan makan siang tepat jam 12 malam. Aku akan siap membawakanmu kabar baik. Baiklah, silakan. Tuan tua itu tertawa. Mengerjakan proyek sebesar itu dengan keuntungan 300 juta dolar sudah cukup membuktikan kemampuan Ivan. Jika Ivan dapat melakukan lebih banyak proyek seperti ini di masa depan, dia akan mempertimbangkan untuk menyerahkan bisnis keluarga Taylor kepada Ivan. Melihat wajah senang tuan tua itu, Theodore juga sangat senang. Akhirnya Ivan berhasil membuatnya bangga untuk kesekian nanti. Meskipun dia adalah kepala keluarga Taylor, tuan tua itu tidak pernah memberikan hak apapun karena dia pernah kecanduan judi. Ada satu kali dia kehilangan 10 juta dolar dalam satu malam. Sejak saat itu, tuan tua tidak pernah mempercayainya. 5 tahun yang lalu, tuan tua itu sangat memikirkan bakat Selena dalam menjalankan bisnis. Dia bahkan ingin mewariskan bisnis keluarganya. Theodore sedikit bingung dengan pemikiran itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan perilaku Selena yang bandel akan menghancurkan masa depan cerahnya sendiri dan malah menguntungkan putranya. Meski suka bermain-main, dia akhirnya bisa menghela nafas lega hari ini. Terlepas dari kata-kata Ivan, banyak anggota keluarga Taylor tahu bahwa Ivan ingin mengundang Selena dan keluarganya untuk makan siang untuk menunjukkan kemampuannya. Matahari bersinar terang di atas sebuah taman. Jack kembali membawa karung linen. Tapi, kamu tidak harus pergi bekerja. Aku menyuruhmu untuk tinggal di rumah saja. Aku bisa menjagamu. Jack tersenyum saat berbicara dengan Joan. Tapi hati saya tidak bisa tenang jika saya tidak bekerja. Lagi pula, kami butuh uang. Joan tersenyum pahit. Memang berat menjelajahi jalanan di bawah terik matahari. Tetapi dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Dia sangat menderita selama beberapa tahun terakhir ini demi menghidupi keluarganya. Tiba-tiba, Jack memasukkan tangannya ke dalam karung dan mengeluarkan seikat uang tunai. Dia menyerahkan 50.000 dolar padanya. Bu, saya baru saja pergi untuk mengambil uang. Ini uang saku Anda. Apakah Anda merasa lebih tenang sekarang? Joan terkejut melihat jumlah uang di tangannya. Ini terlalu banyak. Daripada memberikannya padaku, kamu harus memberikannya kepada Selena agar dia bisa membelanjakannya untuk belanjaan. Kamu butuh uang ketika Kylie mulai masuk TK juga. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.